Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali cerita dari buku Mas Herwi yang berjudul Gerombolan Arwah Penjaga Pabrik Garmen. Setelah beberapa tahun menikmati berbagai cobaan hidup yang ternyata adalah metode pembelajaran dari Tuhan, akhirnya saya diberi kesempatan untuk memulai praktek kerja nyata di dunia perarwahan. Namun rupanya Tuhan mungkin belum puas bercanda dengan hidup saya. Kalau biasanya praktek kerja nyata pertama adalah tugas yang ringan, anggaplah semacam pemanasan dan pengenalan lapangan. Namun bukan itu yang terjadi pada saya. Mungkin karena saya terlalu bandel. Tugas resmi pertama saya ini menjadi salah satu pengalaman yang paling berat dalam berhubungan dengan dunia arwah. Tetapi terima kasih Tuhan. Ini sekaligus merupakan salah satu pengalaman yang paling berharga karena mendapatkan pelajaran dasar dalam memahami perilaku masyarakat yang tak kasat mata itu. Suatu hari, seorang sahabat menelpon mengatakan bahwa dia baru membeli gedung tua berlantai 2 bekas perusahaan konveksi di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Rencananya bangunan tersebut akan dirobohkan dan di tempat itu akan didirikan sebuah bangunan baru untuk perluasan perusahaan percetakannya. Namun dalam proses perobohan bangunan tua tersebut, para tukang bangunan dan masyarakat sekitar menjadi resah dan ketakutan karena merasa diganggu oleh makhluk halus. Saya diminta untuk memeriksa apakah kebenaran hal itu. Setelah saya datang dan memeriksa lokasi tersebut, ternyata benar. Bangunan itu memang dihuni oleh beberapa makhluk halus yang menyeramkan. Seperti yang sebelumnya disarankan oleh beberapa orang kepada sahabat saya itu, saya juga menyarankan untuk mencari seseorang yang mampu melakukan upacara ritual sebelum dilakukan pembangunan perusahaan percetakannya. Kira-kira 2 minggu kemudian sahabat saya kembali menelpon. Langsung dia menggerutu. Aku sudah berusaha mencari beberapa paranormal untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Tapi aku malah jadi bingung dengan berbagai macam permintaan mereka. Ada yang minta syarat minyak macam-macam lah yang harganya jutaan rupiah. Ada yang juga mensyaratkan disediakan kelapa hijau 71 butir lah. Ngitungnya aja susah, ampun deh, pusing. Itu keluhan dari sahabat saya. Lalu dia ngomong, begini deh. Tolong kamu aja yang ngurusin, kamu yang cari dah. Atau mungkin sebaiknya kamu sendiri yang ngelakuin. Lah saya bingung saat itu. Bagaimana saya bisa ngelakuin? Saya rasa permintaan ini terlalu besar. Masih di luar kemampuan saya. Dan tanggung jawabnya sangat besar. Tapi kemudian karena gak tega dan bingung menolaknya, akhirnya saya sanggupi permintaan tersebut. Dengan syarat minta waktu beberapa hari untuk persiapannya. Sebenarnya saya tidak tahu persis apa yang harus disiapkan untuk melakukan ritual pengusiran makhluk halus tersebut. Seingat saya beberapa hari itu saya hanya berdoa, tidak makan daging dan menyiapkan mental untuk pasrah menerima apapun yang terjadi. Akhirnya hari penentuan pun tiba. Saya memilih hari Jumat siang. Tidak ada hitungan khusus dalam penentuan waktu kecuali pertimbangan bahwa pada saat itu saya tidak ada jadwal mengajar di kampus dan para tukang bangunan di lokasi tersebut sedang istirahat panjang sholat Jumat. Sekitar jam 11 tiba di lokasi, kondisi bangunan bekas perusahaan konveksi itu sudah berubah. Gedung bertingkat 2 pun sudah dirobohkan. Yang saya temui adalah bangunan luas tanpa atap. Tembok di keempat sisinya masih utuh. Di dalamnya dipenuhi puing-puing bangunan yang berserakan. Untuk jalan di dalamnya pun sulit dan harus hati-hati. Sambil ditemani bapak kepala tukang bangunan, saya duduk di tenda darurat yang menempel di sudut belakang salah satu dinding. Dari bapak kepala tukang bangunan tersebut, saya mendapatkan konfirmasi bahwa selama proses peruntuhan bangunan itu, beberapa orang anak buahnya mendapatkan gangguan dari para makhluk halus penghuninya. Bahkan sejak bangunan tersebut mulai diruntuhkan, para tetangga sekitar mengaku sering mendengar suara-suara aneh di malam hari.
yang berasal dari lokasi tersebut. Mereka pun jadi takut melewati gang sempit samping bangunan tersebut. Padahal gang sempit itu merupakan jalan pintas menuju ke perkampungan mereka. Saya memutuskan untuk mengecek kembali kebenaran informasi dari bapak kepala tukang tersebut. Saya mulai berdiam, berdoa, dan menajamkan batin maksud saya. Setelah merasa mantap, saya mulai membuka dialog dengan para makhluk halus penghuni tempat tersebut. Kaget. Kepala dan tubuh saya tersentak ke belakang. Itulah reaksi pertama saya ketika mata batin saya melihat keadaan di sana. Tempat tersebut dipenuhi makhluk gaib. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar. Tetapi banyak sekali yang kecil-kecil. Mereka bergelomboran, berkeliaran di tepian tembok. Ingin rasanya saya lari meninggalkan tempat tersebut, tapi kaki terasa berat dan badan gak bertenaga. Saya melirik ke bapak kepala tukang yang duduk di samping, yang 2 meter di samping saya. Kelihatannya dia sedang asik merokok. Tapi terasa sekali aura meditasinya dan terlihat tatapan matanya menerawang jauh. Dari situ saya tahu kalau bapak kepala tukang ini juga mampu melihat seperti yang saya lakukan. Saya menceritakan apa yang saya lihat tersebut kepada kepala tukang yang kebetulan juga memiliki kemampuan menembus alam lain tersebut, dan hasilnya sama. Saya mulai sadar apa yang saya hadapi. Sempat gentar sih, tapi rasanya sudah kepalang basah untuk mundur. Saya kembali berdoa dan menguatkan mental. Kemudian saya mencoba memberanikan diri menyapa para arwah tersebut. Awalnya mereka seperti tidak peduli dengan sapaan saya. Jadi saya putuskan untuk langsung saja mengutarakan maksud kedatangan saya. Permisi, saya sapa seperti itu. Nama saya Herwi Ratno. Saya mewakili pihak yang akan membangun tempat ini karena lokasi ini akan kami gunakan. Jadi mohon kalian untuk pindah tempat. Kalimat permintaan saya agar mereka pindah itu ternyata efektif mengusik perhatian mereka. Akhirnya saya mendapat tanggapan. Kenapa? Apa kalian manusia menganggap kehadiran kami di sini menimbulkan masalah? Mengganggu? Membuat onar? Memangnya kalau kami pindah ke tempat lain terus di sana kami tidak dianggap mengganggu? Tanya sesosok makhluk yang menyeramkan yang muncul di balik sosok gaib yang paling tinggi besar. Sosok ini nantinya mengaku sebagai siluman harimau yang sudah terperangkap di alam lain tersebut selama beberapa ratus tahun. Jawaban kasar dari sosok makhluk harimau yang menyeramkan itu membuat mental saya langsung ciut. Setelah akhirnya mulai bisa menguasai diri, saya berpikir, waduh, jawabannya benar juga ya. Kalau saya minta mereka pergi, itu sama artinya saya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Belum sempat saya menjawab, sosok makhluk gaib yang paling tinggi besar berwarna kehijauan, mirip seperti tokoh Shrek dalam film kartun, datang menghampiri. Walaupun lebih besar, tapi untunglah auranya tidak terlalu menakutkan dibandingkan siluman harimau tadi. Katanya, dia bertanya, memangnya kami ini mau kamu pindahkan kemana? Kemana aja? Misalnya bagaimana kalau kembali ke tempat asalmu? Jawab saya yang sebenarnya kebingungan. Mana mungkin saya bisa kembali ke tempat asalku? Loh, kenapa? Tanya saya. Karena sudah ada perjanjian antara rajaku dengan pemilik tempat ini sebelumnya. Rajaku yang menugaskanku menjaga tempat ini. Kalau aku pulang, pasti akan dihukum oleh rajaku. Tapi kalaupun aku harus pindah, terus kemana? Jawab makhluk gaib yang tinggi besar itu. Waduh, bagaimana ini? Saya berpikir keras. Saya sangat sadar bahwa saya bukan seperti sekelompok pengusir hantu di film
di program acara TV yang memiliki kekuatan luar biasa dengan gagah perkasa mampu memaksa hantu pergi. Wah, terus terang saya juga gak bisa menjawabnya. Jawab saya jujur pada mereka. Sebaiknya bagaimana ya? Tiba-tiba saya kehilangan aura wibawa. Di saat kebingungan saya menjawab pertanyaan alasan meminta pemindahan para arwah, tiba-tiba terdengar suara besar dan mantap. Rupanya suara tersebut keluar dari sosok makhluk gaib yang wujudnya seorang laki-laki berusia 50 tahun. Berpakaian Jawa kuno. Walaupun perawakannya tidak terlalu besar dibandingkan makhluk lain, namun auranya terasa sangat berwibawa, sekaligus membuat gentar. Meski dari tadi diam aja di sudut kejauhan, tapi rupanya dialah yang dihormati sebagai pemimpin mereka. Belakangan dia mengaku sebagai jiwa salah satu panglima perang pada zaman kerajaan Mataram ratusan tahun lampau. Ia bangkit, lalu berjalan mendekati saya. Setelah duduk di atas gundukan puing bangunan yang dikelilingi para arwah, lalu dia berkata, "Begini, sebenarnya kami sudah bosan dengan hal semacam ini. Setiap kali banyak pihak yang minta tolong kami untuk menangani berbagai hal yang dengan janji-janji manis. Karena kami memang membutuhkan apa yang mereka janjikan. Kami jadi sering terjebak. Dan akhirnya kami juga sering kecewa. Terus terang, saya sepenuhnya tidak mengerti maksud kalimat yang diucapkannya. Bahkan sampai sekarang, saya hanya mampu menebak-nebak apa yang dimaksud berbagai hal dan janji-janji manis itu." Lalu saya bilang, "Jadi apa yang bisa saya bantu?" Lalu dia menjawab, "Begini, kalau selama hidup kami telah melakukan banyak kesalahan, berbuat banyak dosa, atau salah jalan, ya itu kami akui. Dan kalau kemudian sebagai akibatnya kami harus menerima hukuman, ya itu saya terima. Tapi sekali lagi, kami sudah bosan dimanfaatkan oleh makhluk halus, terutama oleh kalian makhluk manusia yang masih hidup." Sesaat saya termenung mendengarkan jawaban tadi. Bagi saya kalimat awal itu semacam pengakuan dosa yang diucapkan dengan tulus. Tapi kalimat yang terakhir saya tidak terlalu paham maksudnya. Oleh karena itu saya kembali bertanya, "Jadi bagaimana ya? Apa yang bisa saya lakukan?" Kembali dia menjawab, "Begini, tolong doakan dan sempurnakanlah jiwa kami. Mohonkan ampun atas dosa-dosa kami. Bantu bukakanlah jalan dan antarkanlah kami kembali menghadap Tuhan. Kalaupun nanti sesampai di hadapan Tuhan, kami dihukum karena dosa dan kesalahan kami, ya itu akan kami terima dengan sepenuh hati. Karena memang sudah sewajarnya kami mendapatkan itu. Kami rela menerima hukuman apapun, asalkan itu langsung dari Tuhan. Kami tidak sudi lagi dimanfaatkan oleh sesama makhluk." Saya kembali terpesona dengan jawabannya, tegas tapi diucapkan dengan tulus dan rendah hati. Lalu saya menjawab, "Baiklah kalau begitu. Tapi cara berdoa seperti apa yang harus saya lakukan?" Tanya saya dengan bingung dan memikirkan doa macam apa yang harus saya lakukan. Lalu dia menjawab, "Terserah caramu. Di alam kami ini kami sudah gak peduli lagi caranya bagaimana, doanya apa, isinya apa, yang penting niat baiknya." Itu jawabannya. Pernyataan itu membuat hati saya lega. Akhirnya saya bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan dengan bahasa jiwa yang tidak terpaku pada aturan agama apapun. "Baiklah kalau begitu, izinkan saya bersiap-siap," kata saya, "mantap. Silakan, kami juga mempersiapkan diri," jawabnya. Entah mendapat tambahan keberanian dari mana, saya meminta bapak kepala tukang yang sedari tadi menemani untuk keluar lokasi, karena saya tidak ingin ada orang lain menyaksikan ritual yang akan saya lakukan. Bukannya rahasia ya, tapi malu. Lagian saat itu kan saya belum tahu ritual doa apa yang harus saya lakukan.
Sambil mencari inspirasi ritual macam apa yang sebaiknya saya lakukan, saya mulai membongkar-bongkar tas perlengkapan. Secara spontan, saya keluarkan kotak hio wangi Thailand pemberian guru akupuntur saya. Saat itulah saya seperti mendapatkan bisikan, gunakan hio itu. Kalian tahu kan hio apa? Dupa. Ya, dia disuruh, saya dapat bisikan, gunakan dupa tersebut. Itulah caranya. Entah apa sebabnya sekarang batin saya merasa tenang dan mantap. Saya mengambil posisi setengah berlutut dengan satu lutut menyentuh tanah. Saya diam sejenak menenangkan diri, menghubungkan batin dengan Tuhan, memohon berkat-Nya, memohon petunjuk-Nya. Kemudian batin saya mulai menguasai pikiran dan menggerakkan tubuh. Dengan tertatih-tatih saya mulai berjalan mengelilingi tempat yang penuh gundukan puing tersebut. Begitu sampai di satu sudut, langkah saya terhenti. Saya berlutut dan menyalakan dupa, berdoa sebentar, lalu menancapkan dupa tersebut di antara puing-puing. Begitulah selanjutnya sampai ke 4 sudut tertancap dupa. Asap dupa wangi menyebar di udara lokasi reruntuhan bangunan tersebut. Batin kembali menuntun saya berjalan ke pusat tempat itu. Saya mulai menyusun beberapa puing bangunan yang besar menjadi mirip meja altar pendek. Saya menyalakan dan menancapkan beberapa dupa di atasnya juga. Saya nengok ke wajah ke atas, menghadap langit. Sinar matahari yang menerobos awan putih membuat mata saya terpejam erat. Sejenak saya menguatkan hubungan batin saya dengan Tuhan. Setelah merasa siap, saya menghubungkan batin saya dengan para arwah makhluk penghuni tempat tersebut. Saya kembali kaget ketika mata batin saya mendapati para makhluk gaib itu semuanya berada di dalam posisi berlutut. Nggak ada lagi aura seram, garang yang terpancar dari mereka. Rasanya mereka telah tenang dan berpasrah diri. Melihat mereka menyiapkan diri, saya segera mengajak mereka berdoa bersama dengan khusyuk. Kami memohon ampunan Tuhan atas kekhilafan dan dosa yang telah kami buat. Memohon kemurahan Tuhan agar menerima pertobatan jiwa-jiwa kami yang telah tersesat ini. Akhirnya memohon agar Tuhan membukakan jalan bagi jiwa-jiwa ini untuk kembali menghadap-Nya. Entah berapa lama tiba-tiba saya merasa seperti ada ruang kosong, hampa udara di sekitar kami. Lalu, para arwah yang berdoa bersama saya tersebut tertarik ke langit melalui terowongan hampa udara tersebut. Di tengah keheranan saya masih mendengar sayup-sayup ucapan selamat tinggal dan terima kasih dari para arwah yang terangkat ke langit tersebut. Saya hanya bisa membalas mengucapkan selamat jalan dengan suara lirih. Sehabis itu saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Hening. Walaupun matahari terik, udara terasa sejuk. Tiba-tiba tubuh saya seperti tak bertenaga. Saya jatuh berlutut dengan kepala tertunduk. Sambil mengambil napas panjang berkali-kali, saya berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya ini. Tapi sebelum saya mengucapkan kata amin untuk menutup doa, terdengarlah pesan. Hei Wiratno, kamu telah membantu jiwa sesamamu untuk bertobat. Untuk itu jiwamu juga harus bertobat. Ulu hati saya seperti ditonjok. Saya menerima pesan tersebut dengan perasaan kaget campur geli. Ternyata saya kebagian juga. Apalagi, oke lah, saya bilang. Kalau memang harus begitu. Amin, saya lanjutkan. Dan sebagai konsekuensinya, kira-kira selama sebulan sesudahnya saya menjalani hidup pertobatan dengan berbagai macam cobaan. Selama beberapa bulan setelahnya saya hidup dengan lebih baik. Tapi setelah itu saya perlahan-lahan kembali balik lagi ke habit saya yang lama. Ya dasar manusia ya yang selalu jatuh dalam dosa. Catatan penyampai arwah, maksudnya catatan dari resume dari cerita yang saya ceritakan kali ini.
adalah pengalaman dalam kasus pertama ini menjadi dasar saya untuk menghadapi berbagai kasus perarwahan berikutnya, walaupun kemudian terus berkembang. Berdasarkan pengalaman saya ketika menemui arwah atau makhluk gaib apapun, saya tidak pernah mengusir atau meminta mereka pergi. Apalagi untuk memindahkan mereka dengan paksa, yang memerlukan ilmu kesaktian yang memang tidak saya miliki. Proses yang biasa saya lakukan adalah dimulai dengan saling bertegur sapa. Kemudian kami berdialog panjang lebar mengenai banyak hal, terutama tentang pelajaran hidup. Dan terakhir, saya tawarkan doa penyempurnaan jiwa. Menurut pengalaman saya, tawaran ini tidak pernah ditolak. Yang ada hanya penundaan waktu, bukan penolakan. Bila dibandingkan dengan cara mengusir paksa, memang proses dialog dengan para arwah tersebut seperti yang saya lakukan ini seringkali memerlukan kesabaran dan waktu yang jauh lebih panjang. Tapi saya merasa cara ini lebih manusiawi atau arwahwi. Tapi sekali lagi Tuhan menciptakan manusia unik tiap pribadinya. Mungkin saya diciptakan untuk berhubungan dengan arwah yang masih bisa diajak berdialog, tidak terlalu galak. Tapi bisa jadi beberapa orang lainnya memang dikaruniai Tuhan dengan ilmu spiritual dan kesaktian tingkat tinggi yang mampu menangani berbagai kasus arwah yang bandel. Setiap orang kan diciptakan Tuhan dengan porsinya masing-masing. Dalam menghadapi kasus lainnya di kemudian hari, terutama dalam situasi mendadak, saya bahkan tidak menggunakan lagi alat bantu ritual apapun. Tidak ada harum bunga, asap dupa, apalagi aroma kemenyan. Yang saya lakukan hanya berdiri atau duduk biasa, bukan bersila. Mengheningkan diri, berdoa, berdialog dengan mereka, dan mendoakan mereka. Tidak ada aksi spektakuler yang menarik untuk ditonton. Makanya kalau suatu kali ada seorang produser program acara pengusir hantu di TV yang menawarkan untuk merekam ritual yang saya lakukan, langsung saya tolak dengan halus. Setelah menjelaskan proses yang saya lakukan, akhirnya dia mengerti. Kalau tidak ada berbagai macam sesajen, kepulan asap dupa atau kemenyan, apalagi yang menarik untuk disaksikan penonton. Ikuti terus cerita saya dan pengalaman saya di episode selanjutnya. Stay tune ya. Thank you.